Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Ramadan dari jurusan Administrasi Publik bagian B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terhadap soal ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi. Nah, soalnya yang pertama itu kan mengenai ada suatu pemerintah daerah yang ingin melakukan reformasi birokrasi untuk menjadi lebih digital untuk mengurangi praktik korupsi dan memperkuat transparansi. Namun adanya suatu perangkat pemerintah yang menolak reformasi dengan alasan mengurangi fleksibilitas mereka dalam melakukan pekerjaannya. Nah, dari studi kasus itu ada pertanyaan seperti jelaskan hambatan budaya dan struktural yang ada dalam studi kasus tersebut, serta suatu cara agar reformasi birokrasi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, eh, hambatan struktural dan budaya yang ada di dalam studi kasus tersebut bisa terjadi seperti kurangnya pengawasan dan kontrol baik melalui internal ataupun eksternal, sehingga menyebabkan adanya munculnya praktik-praktik eh, seperti pungutan liar, korupsi, ataupun jual beli jabatan, sehingga pejabat-pejabat itu diangkat bukan berdasarkan prinsip meritokrasi, tetapi hal lain seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu contohnya praktik KKN. Nah, cara-cara untuk memastikan reformasi birokrasi ini terlaksana adalah yang pertama yaitu membangun urgensi perubahan, yaitu membuat perangkat daerah, aparatur sipil negara ataupun pegawai negeri itu mengerti mengapa suatu reformasi itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dapatkan buat pemain kunci seperti pimpinan paham ataupun mengerti dan melaksanakan reformasi birokrasi tersebut. Karena jika pemain kunci seperti pimpinan tidak mau untuk melakukan reformasi birokrasi, maka reformasi birokrasi ini tidak akan berjalan dengan lancar ataupun tidak berjalan sama sekali. Yang ketiga yaitu berikan sistem reward dan punishment. Sistem reward untuk suatu karyawan aparat birokrasi yang melaksanakan reformasi birokrasi dan menerapkannya dengan baik, dan punishment kepada aparatur yang menolak untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan masih melakukan praktek lama. Nah, itu salah satu cara-cara untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang efektif. Dan kemudian soal kedua yaitu di suatu universitas di mana eh, universitas tersebut melakukan reformasi biro digitalisasi seperti registrasi otomatis dan pembayaran digital. Namun beberapa fakultas masih menggunakan cara lama. Nah, di sini pertanyaannya dalam studi kasus itu sebutkan jenis resistensi dan cara untuk mengatasinya. Nah, resistensi yang pertama itu yaitu resistensi individu, di mana suatu individu yang menolak perubahan karena mendapatkan keuntungan dalam sistem lama. Kemudian resistensi kelompok, di mana suatu kelompok sudah nyaman dalam suatu sistem tersebut dan menolaknya. Kemudian resistensi struktural yang skalanya organisasi dan struktural yang menolak suatu reformasi birokrasi. Kemudian eh, cara untuk solusi manajemen perubahan itu
bisa dengan cara seperti kepemimpinan dan intensif, di mana suatu pimpinan eh, aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi, memberikan eh, pengaruh kepada bawahan-bawahannya, perangkat-perangkat, dan memberikan sistem reward dan punishment sebagai intensif kepada karyawan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.